warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi. Sekarang kita ketemu lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Ada yang udah kangen sama saya? Sama Bu, saya juga kangen. Hari ini kita akan belajar menyusun anggaran. Ibu udah pernah menyusun anggaran? Belum ya, makanya sini saya ajarkan. Marilah kita belajar hari ini, biar sama-sama kita kedepannya bisa menyusun anggaran. Sebelumnya pengeluaran Ibu sama Bapak sudah seimbang belum? Lebih besar pendapatan atau pengeluaran sama Ibu? Lebih besar pengeluaran ya daripada pendapatan. Oke. Itu sudah masalah umum, setiap orang itu biasanya dia susah mengendalikan pengeluaran. Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Maka dari itu kita perlu menyusun anggaran agar pengeluaran kita bisa seimbang dengan pendapatan. Jadi kita nggak harus utang terus. Jadi kalau kita pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, akhirnya itulah utang terus kita nggak ada tabungan, itu ya. Nah sekarang kita sepakati dulu, ada kebutuhan dan ada keinginan. Kalau kebutuhan itu kayak gimana Bu? Coba Ibu Ani coba. Betul sekali, kebutuhan adalah yang harus disegerakan. Oke. Ada yang lain bisa menambahkan? Cukup ya. Sekarang coba kalau keinginan itu apa keinginan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Ibu Yanti. Tepat sekali. Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Oke, benar. Jadi ibu-ibu benar semua. Kita kasih plus dulu sama ibu-ibu. Ya sudah berani menjawab. Oke, sekarang kita sepakati dulu. Ibu sekarang kita kasih kuis, kita bermain kuis. Jadi kita simpulkan dulu, sama-sama simpulkan dulu. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang harus disegerakan dan akan berdampak kepada kelangsungan hidup jika tidak dipenuhi. Nah, kalau keinginan kebalikannya, sesuatu yang jika tidak dipenuhi tidak berpengaruh pada kehidupan. Oke. Sekarang kita kasih kuis. Ketika saya sebutkan kebutuhan, Ibu angkat satu tangan. Jika saya sebutkan keinginan, Ibu angkat dua tangan. Oke? Siap? Siap. Semangat Bu ya. Bayar listrik? Iya, benar. Uang jajan? Ayo, ada yang angkat satu tangan. Uang jajan keinginan Bu ya. Jadi kalau kita nggak kasih uang jajan sama anak atau sama suami, itu nggak jadi masalah Bu ya, karena tidak berdampak pada kebutuhan tadi. Kalau bayar utang, ayo, ini ada meragukan nih. Ada angkat tangan 2, ada angkat tangan 1. Ini apa? Sama-sama, ayo. Apa? Kebutuhan. Jadi bayar utang itu wajib ya. Itu suatu kebutuhan. Jadi ketika pendapatan masuk, kita harus segerakan bayar utang. Kemudian pokok. Nah, ini masih ada juga kebutuhan ini. Pasti suaminya merokok semua nih. Kalau suaminya nggak merokok gimana? Nggak bermasalah ya. Oke. Jadi
Eh, pulsa kebutuhan. Oh, karena anaknya sekarang lagi pandemi. Oke, jadi menggunakan internet. Jadi kebutuhan sekarang. Ya, untuk sekarang kebutuhan ya. Tapi ke depannya bisa dikurangi. Di sebelumnya itu pemakaian standarnya 20.000 dalam 1 minggu, bisa dikurangi jadi 10.000 ya. Kemudian tas, kebutuhan atau keinginan. Iya, betul sekali, keinginan Bu ya. Jadi tas sebelumnya masih ada Bu ya. Kalau arisan, kebutuhan atau keinginan. Nah, Ibu Ani ini udah ngangkat 1 tangan arisan. Alasannya kenapa? Tepat sekali. Jadi kalau arisan kita nggak ikut arisan nggak apa-apa ya. Jadi nggak masalah. Oke. Bisa jadi, tapi itu sebenarnya arisan itu kebutuhan juga ya. Tabungan masuk kebutuhan atau keinginan? Ini angkat 1 tangan ini. Coba Ibu Wati. Semuanya angkat tangan 1 tangan semua. Ibu Wati angkat 2 tangan. Coba. Alasannya apa? Nggak pernah nabung. Oh, jadi nggak pernah nabung karena pendapatannya selalu minus. Oke. Jadi nabung itu kebutuhan Bu ya. Makanya sekarang tujuan kita membuat menyusun anggaran rumah tangga biar kedepannya kita bisa nabung walaupun sedikit Bu ya. Oke. Jadi sekarang sudah semua kuisnya sudah selesai. Itu tepuk tangan semuanya. Kita kasih tepuk semangat dulu. Kayaknya lagi lemes semua ini. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, ini udah ngantuk semua ini. Lanjut. Jadi Bu ya, kita harus menunda semua keinginan kita agar kita bisa seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, biar tidak selalu minus pendapatan kita. Setiap akhir bulan kita bukannya bisa menabung, malah meminjam terus, utang menumpuk. Makanya kita harus menahan dulu keinginan kita. Seperti apa keinginannya? Yang tadi ingin sepakati, seperti rokok. Jadi rokok itu kalau kita nggak ngerokok itu bisa ditahan ya. Bisa tahan dulu, misalnya tadinya dikurangi. Misalnya tadinya dapatnya 1 bungkus sehari, bisa dikurangi menjadi setengah bungkus sehari, ya. Atau kemudian kita bisa kurangi lagi, sehari 1 batang, 1 hari, 2 hari 1 batang, gitu ya. Kemudian tas, kalau tas nggak perlu lagi kita dapatkan lagi Bu ya. Tas itu kan tas lama masih bagus, andaikan sobek kita bisa jahit dulu. Kecuali kalau nggak bisa dipakai beneran, udah nggak bisa dipakai lagi, benar-benar udah rusak, baru kita beli baru. Kalau kita sudah ada tabungan Bu ya. Kemudian pulsa yang tadinya sering nelpon, sering dipakai nelpon anaknya, sering nelpon ini yang nggak penting, nggak perlu, sebaiknya nggak ditunda dulu Bu ya, biar pengeluarannya tidak membengkak. Jadi kita harus berhemat soal pulsa. Jadi kalau nggak penting nggak usah nelpon Bu ya. Nah kemudian jajan. Nah, uang jajan anak misalnya tadi boleh, nggak melarang kalau kita mau memberi anak jajan, kalau anaknya mau jajan. Jadi sebisa mungkin kita kasih perhatian juga karena kita jangan terlalu sering jajan. Andai kan memang mau berhenti membeli jajan, dikurangi aja dulu. Misal
tadinya harusnya 10.000 untuk anaknya 2 orang 5.000 dikurangi 1.000 aja sehari atau 2.000 aja sehari. Nanti bisa dikurangi lagi untuk minggu depannya 1 minggu sekali, setiap hari Jumat saja boleh jajan atau setiap hari Minggu aja gitu Bu ya. Jadi kita harus membawa bekal untuk anaknya di sekolah. Jadi kita masak sendiri, makan kita bekalin sendiri dari rumah biar enggak terlalu banyak memberi uang pembelanjaan. Jadi pengeluaran kita enggak membengkak Bu ya. Kemudian kita susun anggaran Bu ya. Ini ada di sini, di depan sini ada anggaran Bu ya, macam-macam. Contoh aja Bu ya, anggaran. Ini Ibu tadi sebelumnya sudah saya kasih spidol setiap orang 1. Kemudian sudah saya kasih kertas, dan itu kertas itu sudah isinya udah sama kayak gini Bu ya. Nanti kita sama-sama isi Bu ya di kertas yang masing-masing Bu ya. Jadi yang ini yang sudah ada angkanya ini adalah suatu kebutuhan Bu ya, dan yang di atas ini adalah pendapatan, sedangkan yang kosong adalah pengeluaran Bu ya. Nah sekarang kita sama-sama mengisi Bu ya, bersama-sama mengisinya. Jadi kita isi yang kosong bersama-sama Bu ya. Ibu isi di buku sana, saya isi di sini kan. Jadi sebelumnya nanti di rumah ibu harus berdiskusi sama keluarga masing-masing Bu ya. Nah untuk sekarang kita mulai di sini dulu. Kita sepakati sama-sama Bu ya. Di sini upah Bu Lili 180.000 per bulan Bu ya. Ini upah Pak Rusli 480.000. Jadi total pendapatan 660.000 per bulan. Jadi keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli itu pendapatannya 660.000. Berapa Bu nih? Iya, 660.000, masih konsep Bu ya. Nah, ini pendapatan Bu ya. Dari tadi 660 pendapatan, sekarang pengeluarannya Bu ya. Uang jajan Dewi sehari berapa di sana? Andai kan Dewi dan Agus ini anak kita Bu ya. Uang jajan Dewi sama uang jajan Agus berapa? Nah, ini kita kasih uang jajan Dewi 2.000 karena dia lebih besar. Sedangkan uang jajan Agus Rp1.000 ya. Kemudian kita kalikan ini menjadi 48.000 Bu ya. Sedangkan ini 24.000. Nah, sekarang kita isi untuk menyusun anggaran yang ada di depan sini Bu ya. Nah, di atas ini adalah pendapatan Ibu Lili dan Pak Rusli. Ini contoh Bu ya. Pendapatannya di sini 180.000, upah Pak Rusli 480.000. Jadi total seluruh pendapatannya keluarga Bu Lili dan Pak Rusli 660.000 per bulan. Pekerjaan Bu Lili sama Pak Rusli itu di sini petani ya, buruh tani ya. Nah, kita andaikan buruh tani ya, sama dengan ibu-ibu ya, kebanyakan buruh tani. Nah, uang jajan Dewi sama uang jajan Agus anaknya di sini kita sepakati kita kosongkan Bu ya, karena kita sudah ini di setiap sekolah dia kasih bekal Bu ya, jadi nggak perlu uang jajan. Nah, per minggunya kita bisa ganti dengan per minggu. Jadi dia per minggu boleh jajan. Jadi setiap hari Minggu atau hari Jumat dia boleh jajan. Jadi selama saya 1 bulan, jadi kita bisa kasih 2.000 aja jajannya. Jadi selama 1 bulan mereka berdua
menghabiskan Rp8.000. Jadi 4.000 ya. Nah, jajan jadi Rp2.000. Jajan mereka boleh jajan tapi 1 minggu saja. Kemudian tas kan masih bagus Bu ya, nggak usah lagi dulu. Kalau nggak benar-benar nggak dibutuhkan nggak usah. Kita kosongkan aja, kita lewati. Kemudian pulsa telepon. Pulsa telepon di sini biasanya kita itu biasanya berapa Bu? Rata-rata 1 bulan, 1 minggu aja dulu. 1 minggu. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Ada yang dengan telepon. Jadi kita sepakati ambil tengah Bu ya. Kita ambil 20.000 1 bulan Bu ya. 20.000. Rokok. Kalau rokok biasanya orang rumah gimana Bu? Bapak-bapaknya. Ada yang 1 bungkus sehari. Kemudian ada 1 bungkus 2 hari, berarti setengah bungkus sehari. Ada? Oh, yang ketengan berarti 5.000 sehari. Wah, berarti rokok yang mahal kalau 5.000 3 batang. Oh, ketengan 1.000. Ini berapa batang? 2 batang aja sehari. Udah kayak obat ya, pagi sama malam aja ya. Nah, jadi kita ambil tengahnya saja, kesepakatan kita sama-sama setengah bungkus sehari. Oh, jadi 2 batang aja sehari 2.000, berarti 1 bulan 60.000. Pokoknya 60.000 1 bulan. Nah, jadi kita totali 4.000, 8.000 ditambah 20.000, 28.000 ditambah 60.000. Jadi 88.000. Kemudian ditambah ke pengeluaran kebutuhan jadi 970, 670.000, 78.000. Pendapatannya, pengeluarannya pendapatan tadi 660, jadi selisihnya 18.000 ya. Selisihnya. Jadi pendapatan 660 dikurang 678.000, jadi minus 18.000. Nah, jadi nggak berat Bu ya untuk menutup 18.000-nya ini. Minus kalau kita ngikuti standar dari sini. Tapi untuk menyusun anggaran keluarga, anggaran pengeluaran keluarga itu bisa diatur lagi Bu ya, bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, sama bapak, sama anak, untuk mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak atau paling dibutuhkan. Nah, jadi menyusun anggaran ini sangat penting Bu ya. Sangat penting, ini saya tekankan lagi, sangat penting karena sangat menentukan untuk keberlangsungan hidup dalam keluarga. Karena kita kalau enggak menyusun dan mengatur anggaran rumah tangga, maka kita tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang dan dari kemiskinan gitu ya, karena nggak bisa menabung. Jadi pergunakan uangnya untuk pengeluaran yang sangat benar-benar dibutuhkan. Tapi bisa dikesampingkan, susunan anggaran ini dapat berubah jika
di sini contohnya Ibu Lili ketika Ibu Lili sakit. Nah, ketika Ibu Lili sakit ini bisa berubah. Begitu juga anggaran yang kita udah susun sama warga bisa juga berubah ketika ada kebutuhan mendesak atau mendadak yang di luar perkiraan kita. Misal sakit, anak sakit, misal suami sakit, istri ibu sakit, itu bisa diubah anggarannya tadi. Nah, itulah fungsi kita punya tabungan di sini. Kalau kita ada keperluan mendadak atau kebutuhan sangat mendesak, kita bisa menggunakan tabungan dulu sebelum meminjam. Sebaiknya meminjam kepada warga, jangan rentenir, Bu ya. Nah, sampai sini Ibu sudah paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Ya, Ibu Ita gimana? Gimana Ibu Ita? Ya? Iya, baik sekali. Tepuk tangan dulu sama satu Ibu Ita. Ya, ini Ibu Ita bertanya, Pak, gimana kalau suami nggak mau untuk menghilangkan rokok? Ini sebenarnya untuk menghilangkan rokok itu nggak mudah, Bu ya, karena memang rokok itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi perokok atau pecandu rokok. Tapi disinilah pengertian ibu-ibu untuk menjelaskan kepada bapak, kepada suaminya untuk mengurangi dulu. Nggak bisa kita langsung untuk mintanya berhenti, nggak bisa. Kita kurangi dulu ya. Jadi kalau seandainya tadinya 1 bungkus dikurangi jadi setengah bungkus, dikurangi 1 batang sehari gitu. Pokoknya dikurangi terus. Jumlahnya dikurangi terus setiap harinya. Jumlah batang rokok yang jadi 1 dikurangi. Yang tadinya udah 1 batang per hari bisa dikurangi lagi 2 hari 1 batang. Bisa dikurangi lagi jadi 1 hari 1 batang. Bisa dikurangi lagi 1 bulan 1 batang. Dikurangi lagi 1 tahun 1 batang. Dikurangi lagi habis. Jadi hilang kan gitu, Bu ya. Jadi kita harus ngasih pengertian sama bapak dan keluarga kita untuk masalah pengeluaran keinginan ini tadi. Jadi sudah disepakati tadi rokok, sudah disepakati bahwa rokok suatu keinginan, Bu ya. Dan rokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi ini udah sore, sudah waktunya kita yel-yel sebelum kita mengakhiri sesi ini. Apa yel kita? Ya benar, yel-yel kita PKH Mandiri. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ayo angkat tangan. Ibu Yani, ayo Ibu Yani. Ayo semuanya berdiri. PKH Mandiri. PKH Mandiri. Ya. Jadi ibu-ibu, kita akhiri sesi ini. Kita kembali ke rumah. Saya ingatkan lagi, marilah kita sepulang dari ini ibu-ibu mulai menyusun. Jadi pertemuan untuk selanjutnya kita ini ibu kasih. Jadi ini untuk PR saja. Ibu bawa buku kertasnya, ibu tuliskan lagi di rumah, sepakati untuk pengeluaran. Nanti kita diskusikan untuk pertemuan bulanan selanjutnya, Bu ya. Jadi kita diskusikan apa yang perlu kita diskusikan, apa yang perlu diganti dan perlu dimasukkan lagi atau dirubah, Bu ya. Nah, untuk mengakhiri sesi ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore Ibu, silakan pulang. Hati-hati bersepeda, hati-hati, yang jalan kaki juga hati-hati Ibu ya. Nah, silakan.